Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Doapedia. Ada kalangan di negeri kita yang menjadikan dalil surat Al-A'raf ayat 40 sebagai pendukung keyakinannya bahwa orang muslim yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Dalilnya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Kesimpulan kalangan tersebut, orang mukmin yang sudah masuk neraka tidak akan keluar darinya, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Benarkah itu? Ada 5 sanggahan tentang keyakinan tersebut. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Silahkan like video ini apabila Anda suka dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. Baik, ada 5 sanggahan mengenai ungkapan ini. Yang pertama, rujuk dahulu kitab tafsir tentang surat Al-A'raf ayat 40. Ternyata yang dimaksud dalam ayat adalah orang kafir. Coba kita rujuk pada tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir sederhana yang sudah sangat ma'ruf. Dalam kitab tersebut disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri pada ayat-ayat Allah, yang dimaksud adalah tidak beriman kepadanya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit ketika mereka mati. Orang-orang kafir tersebut akan kembali ke sijin, sedangkan orang beriman akan dibukakan pintu langit bagi mereka dan ruh mereka akan diangkat ke langit yang ketujuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang kafir tadi tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum, artinya mustahil masuk surga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berbuat kekafiran. Adalah tafsir Al-Jalalain halaman 164. Dalam kitab tafsir karya Ibnul Jauzi, Za'at Al-Masair, disebutkan bahwa pengibaratan dengan unta masuk dalam jarum dimaksudkan untuk kemustahilan masuk dalam surga selamanya. Kesimpulannya, ayat tersebut yang tepat ditujukan pada orang kafir, bukan orang mukmin. Lalu yang kedua, mengatakan bahwa orang yang masuk neraka tidak akan keluar selama-lamanya adalah keyakinan firqah sesaat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Pemahaman yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan memasuki neraka ada 2 golongan, yaitu orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Lalu yang ketiga, menyatakan orang mukmin yang masuk neraka tidak akan keluar lagi bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Murid terkemuka Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani yang wafat pada 264 Hijriah, mengatakan orang yang kafir yang menentang Robnya di hari kiamat, mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka, kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani halaman 86. Lalu yang keempat, cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga jadi dalil bantahan terhadap pemahaman keliru tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga, tapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata lagi, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata,
Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa jika orang yang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Yang kelima, akhirnya menolak syafaat. Hadis berikut menunjukkan ada penduduk neraka yang dapat syafaat sehingga diangkat ke surga. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapatkan syafaat, maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan dalam sungai-sungai di surga, kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim. Dan memang Nabi SAW akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad Al-Hafiz Abu Thahir yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. Orang yang masuk neraka Jahannamiyin akan dimasukkan dalam surga dengan syafaat Nabi Muhammad. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad SAW, lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyin. Hadis riwayat Bukhari. Dan demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Semoga Allah terus menguatkan iman dan akidah kita. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.